Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue menyampaikan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu resmi, AS Monaco boyong Kevin Volland dari Leverkusen. AS Monaco konfirmasi telah mendapatkan jasa penyerang Bayer Leverkusen, yaitu Kevin Volland pada Rabu kemarin. Mahar transfernya disebutkan mencapai 15 juta euro atau sekitar 263 miliar rupiah. Volland menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Monaco setelah 4 tahun membela Leverkusen. Leverkusen memilih untuk menjualnya karena kontraknya tersisa setahun. Volland adalah pemain andalan kedua yang bakal hengkang dari Leverkusen pada tahun ini. Selain dia, ada Kai Havertz yang berpotensi pindah ke Chelsea. AS Monaco memutuskan untuk merekrut Volland karena masa pinjaman Islam Slimani dengan klub berakhir pada akhir musim lalu. Dia akan berkolaborasi dengan Wissam Ben Yedder untuk menajamkan lini serang AS Monaco. Kevin Volland bisa bermain sebagai penyerang tengah atau sayap kiri. Di musim lalu dia sukses mencetak 10 gol dan 7 assist dalam 27 penampilan di Liga Domestik Bundesliga pada musim lalu. Berita selanjutnya itu, kembali incar Chris Smalling, AS Roma nego MU lagi. Klub Serie A AS Roma dikabarkan kembali menggelar pembicaraan dengan Manchester United untuk memboyong Chris Smalling secara permanen. Pada musim kemarin, Roma minjam Smalling dari MU. Bek 30 tahun itu pun tampil impresif di lini pertahanan Giel Rossi. Selama berseragam Roma, Smalling tercatat bermain sebanyak 37 kali. Meski berposisi sebagai bek, Smalling juga cukup produktif dengan menyumbang 3 gol dan 2 assist. Setelah masa peminjaman berakhir, Smalling pun harus kembali ke MU, namun Smalling belum jelas apakah masuk rencana Ole Gunnar Solskjaer atau tidak. Kini jurnalis Sky Sport Italia spesialis transfer yaitu Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa Roma kembali membuka negosiasi dengan MU perihal Smalling. Roma ingin kembali merekrut, tapi kali ini dengan status permanen. AS Roma kabarnya menawarkan kontrak selama 3 tahun bagi ex-back Fulham tersebut. Selain Smalling, Roma kabarnya juga berminat menggait pemain MU lainnya, yakni gelandang asal Brazil yaitu Fred. Posisi Fred di skuad Solskjaer tengah terancam menyusul kedatangan Donny van Beek yang baru saja direkrut dari Ajax Amsterdam. Berita selanjutnya itu, Liverpool incar the next Virgil van Dijk dari Norwegia. Klub Premier League yaitu Liverpool berencana untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada musim depan. The Reds dikabarkan mengincar bek milik Celtic yaitu Christopher Ajer. Liverpool kehilangan salah satu bek andalan mereka di musim panas ini. Sosok Dejan Lovren memutuskan untuk pindah ke Zenit di musim panas ini. Kepergian Lovren meninggalkan lubang yang cukup besar di lini pertahanan Liverpool. Untuk itu, Jurgen Klopp ingin mendatangkan bek tengah baru dalam waktu dekat ini. Daily Star mengklaim bahwa Liverpool sudah memiliki target pengganti Lovren. Mereka tertarik untuk merekrut Christopher Ajer dari Celtic. Menurut laporan tersebut, Liverpool tertarik merekrut Ajer karena bakatnya yang besar. Bek berusia 22 tahun itu pindah ke Celtic pada tahun 2016 silam. Ia menggantikan sosok Van Dijk yang pada saat itu pindah ke Southampton. Di Celtic, Ajer menunjukkan performa yang sangat apik, dan ia digadang-gadang menjadi Van Dijk yang baru. Itulah mengapa Liverpool yang memboyongnya. Alasan lain mengapa Liverpool tertarik merekrutnya karena harganya yang terjangkau. Sang bek diketahui masih terikat kontrak yang cukup panjang. Ia diberitakan masih membela Celtic hingga tahun 2022. Namun mahar transfernya ditaksir berada di kisaran angka 10 juta euro. Jadi Liverpool tertarik untuk mengamankan jasanya. Berita selanjutnya itu, Donny van de Beek ungkap alasan pilih nomor punggung 34 di MU. Gelandang anyar Manchester United yaitu Donny van de Beek memilih untuk menggunakan nomor punggung 34 di The Red Devil. Memang apa alasannya? Usai merampungkan proses kepindahannya ke Manchester United, Van de Beek lantas menandatangani kontrak selama 5 tahun dan opsi perpanjangan selama 1 musim berikutnya. Bukan hanya itu, sama seperti pemain sepak bola lainnya, Van de Beek juga langsung memilih nomor punggung yang akan ia kenakan. Van de Beek sendiri menggunakan nomor 6 saat masih membela Ajax Amsterdam.
Namun di MU dia tak bisa memakainya karena telah digunakan oleh Paul Pogba. Untuk itu Van de Beek akan memakai nomor punggung 34 sekaligus menghormati teman masa kecilnya sekaligus mantan rekas timnya di Ajax Amsterdam, yaitu Abdelhak Api Nouri yang memakai nomor serupa ketika masih membela The Amsterdam. Nouri sendiri mengalami gagal jantung saat melakoni laga uji coba kontrak Werder Bremen pada 2017 yang lalu. Akibat insiden tersebut, Nouri sampai koma dalam waktu yang cukup lama hingga akhirnya siuman kendati mengalami kerusakan otak permanen. Nomor ini sangat spesial bagi saya karena milik teman baik saya yakni Abdelhak Nouri. Mungkin Anda juga tahu ceritanya. Dia mengalami serangan jantung dan dia adalah teman baik saya dan saya sendiri sudah sangat dekat dengan keluarganya. Bahkan kakaknya adalah salah satu sahabat saya. Jadi saya memutuskan untuk memakai nomor lamanya di baju saya dan saya ingin mendapatkan kenangan indah dengan nomor ini. Berita selanjutnya itu, Lazio terjun dalam perburuan servis defender Torino. Lazio dikabarkan berminat untuk merekrut defender Torino yaitu Armando Izzo di bursa musim panas ini. Biancolesti harus bersaing dengan beberapa klub Serie A yang juga berminat mendapatkan servis sang pemain. Menurut kabar yang dilansir La Lazio Siamonoi, Lazio berminat untuk merekrut bek tengah Torino yaitu Armando Izzo. Kabar tersebut muncul setelah Granata menempatkan pemain 28 tahun itu dalam daftar jual di bursa transfer musim panas kali ini. Karena sang defender tidak masuk dalam rencana manajer baru yaitu Marco Giampolo untuk musim 2020-2021 mendatang. Lebih lanjut, kabar mengungkapkan bahwa Presiden Torino yaitu Urbano Cairo hanya bersedia melepas Izzo jika ada klub yang menyanggupi permintaan harganya. Harga Izzo di kisaran 20 sampai dengan 25 juta euro. Klub yang berminat pada servis Izzo selain Biancolesti adalah AS Roma, Atalanta, dan Inter Milan. Akan tapi belum ada satupun yang mengajukan tawaran resmi pada Granata. Armando Izzo bergabung dengan Torino dari Genoa dengan nilai transfer kurang lebih 10,5 juta euro pada 2018. Sementara kontrak terkininya dan Torino akan kadaluarsa pada 30 Juni 2024. Sejak bergabung dengan Torino, ia telah menorehkan 76 penampilan di semua kompetisi termasuk Serie A, Coppa Italia, dan kualifikasi Liga Eropa. Berita selanjutnya itu, tinggalkan Juventus, Gonzalo Higuain merapat ke klub David Beckham. Masa depan Gonzalo Higuain nampaknya sudah mulai menemui titik terang setelah bomber Juventus itu dikabarkan merapat ke Inter Miami. Higuain memang sudah tak punya tempat lagi di skuad Juventus. Kubu Bianconeri tengah mengusahakan perekrutan penyerang baru untuk menggantikan posisi El Pipita. Kepergian Higuain dari Juventus sudah dikonfirmasi oleh sang kakak yaitu Nicolas Higuain. Nicolas mengungkapkan bahwa adiknya akan bermain di negara luar Italia. Kini seperti dilansir ESPN, klub Major League Soccer milik David Beckham yaitu Inter Miami, kabarnya segera mendapatkan tanda tangan Higuain. Pendekatan Inter Miami diklaim membuahkan hasil. Tak lama lagi Inter Miami akan mencapai kesepakatan pribadi dengan Higuain untuk kemudian berbicara dengan Juventus. Jika jadi mendapatkan Inter Miami, maka Higuain akan mengikuti jejak ex-rekan timnya di Juventus, yaitu Blaise Matuidi, yang sudah lebih dulu bergabung ke klub anyar MLS tersebut. Kedatangan Andrea Pirlo di kursi pelatih menjadi penyebab terbuangnya Higuain dari Juventus. Nicolas pun mengapresiasi kejujuran Pirlo soal status adiknya. Kami mengapresiasi kejujuran Pirlo. Dia memberitahu Gonzalo apa yang dia pikirkan. Hal seperti tidak selalu terjadi dan itu penting. Kami masih berbicara soal striker yang mencetak 350 gol dalam beberapa tahun terakhir. Untuk meraih capaian itu butuh waktu 10 tahun. Dan sayangnya kami lupakan itu dengan cepat. Berita terakhir yaitu, Christian Eriksen berharap dipertahankan Inter Milan. Gelandang Inter Milan yaitu Christian Eriksen mengakui bahwa dirinya hingga kini belum mengetahui terkait rencana masa depan klubnya terhadap dirinya. Akan tetapi dia menegaskan akan bahagia jika masih menjadi bagian dari Nerazzurri. Belum lama ini beredar kabar yang menyebutkan bahwa Inter Milan telah memasukkan nama Eriksen ke dalam daftar jual klub di bursa transfer musim panas tahun ini. Keputusan itu diambil lantaran pemain asal Denmark itu tampil masih di bawah ekspektasi klub dan manajer. Kabarnya Inter telah menetapkan bandrol 50 juta euro bagi klub peminat Eriksen. Nilai jual tersebut nyaris 2 kali lipat dari harga beli Eriksen. Pasalnya saat pemain itu datang dari Tottenham pada Januari 2020 hanya didatangkan dengan harga
27 juta euro. Saat ditanya terkait masa depannya di Inter, Eriksen pun mengaku belum mendapatkan kabar apapun dari Inter. Namun Eriksen berharap masih dipertahankan oleh Inter dan mulai semuanya dari awal lagi. Saya memiliki beberapa hari libur, tetapi sekarang saya bersama timnas dan saya masih belum memiliki informasi tentang apa yang akan dilakukan klub saat saya kembali. Saya tentu berharap untuk kembali dan memulai dari awal, lalu kami harus melihat apa yang sebenarnya dipikirkan pelatih. Eriksen sendiri di musim lalu tampil sebanyak 26 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 4 gol dan 3 assist. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.